Cempa itu salah pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sahabat-sahabatku semua yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih lihuwih bejo wong kang iling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kaum radikal dan intoleran serta penganut paham ideologi kastanisasi rasis kerap berusaha menghilangkan atau mengaburkan akar sejarah bangsa ini agar para pemuda Indonesia tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya sendiri. Dan ini kengerian yang menjadi perhatian kita semua. Yang bikin merah putih mereka, yang bikin lambang negara Garuda Pancasila mereka, terus ide hari kemerdekaan mereka, yang bikin sejarah NU mereka, yang bikin Jatman mereka, kan seperti itu. Nah, ini tujuan mereka mau mengaburkan akar sejarah. Biar regenerasi kita, pasca kita ini akan kebingungan. Ini yang benar itu siapa? Pasti kan seperti itu. Nah, memang salah satu tujuan mereka seperti itu. Jadi paham radikal yang selama ini memfitnah agama dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan suri tauladan ajaran agama dan kitabnya. Dalam sejarah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan rasisme, apalagi membanggakan nasab di atas ketakwaan. Prioritas yang dinilai oleh agama, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kualitas ketakwaan kita. Bagaimana seorang khotib di mimbar sholat Jum'ah, ya, itu selalu berwasiat takwa, karena itu menjadi rukunnya khutbah, kan gitu tuh. Seorang khotib kalau tidak berwasiat takwa, yaitu tidak sah, karena itu rukunnya khutbah, baik itu khutbah pertama dan khutbah kedua, kan seperti itu tuh. Dan itu menjadi perhatian, makanya khutbah itu bukan ceramah. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan khutbah itu ceramah, seumpama seseorang itu khutbah itu pakai teks bahasa Arab, terus audien atau mukhotob atau samingin tidak paham, itu tetap sah toh. Yang penting syarat rukunnya itu terpenuhi, seperti membaca hamdalah, wasiat takwa, terus membaca sholawat tanpa adanya dhamir. Makanya khotib itu kan harus paham itu, tidak boleh Allahumma sholli alaihi wasallim, tidak boleh. Seharusnya gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seumpama Allahumma sholli alaihi wasallim, membaca sholawatnya. Oh, beda itu pakai dhamir. Nah, penting. Jadi ketakwaan. Takwa, ittaqullah haqqa tuqatih. Radikalisme dan ekstremisme serta ideologi kastanisasi rasis yang mengatasnamakan agama adalah faham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama, sehingga akar masalahnya adalah agama, yaitu agama yang dipahami secara menyimpang. Jelas, pemahaman agama mereka itu menyimpang. Kalau tidak menyimpang, pasti bisa diterima oleh semuanya.
Penyesatan sejarah bangsa oleh kaum radikal tidak boleh dibiarkan. Bagaimanapun, sejarah ialah bagian penting dalam membentuk jati diri dan identitas kebangsaan. Ketika kita tercerabut dari akar pengetahuan sejarah, maka besar kemungkinan kita akan mudah diinfiltrasi oleh faham dan ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Maka dari itu penting kiranya kita memperkuat literasi sejarah di kalangan masyarakat. Literasi sejarah tidak hanya mencakup pengetahuan ihwal, kronologi peristiwa, kapan, siapa, dan di mana, melainkan juga kemampuan untuk mengetahui dan memahami sumber-sumber sejarah secara kritis sehingga tidak mungkin disesatkan oleh narasi sejarah palsu. Literasi sejarah yang kokoh akan menghindarkan masyarakat dari upaya pemutarbalikan fakta sebagaimana diagendakan oleh kaum radikal. Memperkuat literasi sejarah bisa dilakukan dengan pendidikan sejarah yang baik. Ini artinya masyarakat harus terbiasa mempelajari sejarah dari sumber-sumber yang otoritatif, ilmiah, sekaligus valid. Pendidikan sejarah dalam hal ini tidak lantas harus dilakukan dengan pendekatan formalistik. Alih-alih itu, pendidikan sejarah bisa dilakukan melalui beragam pendekatan. Salah satunya melalui budaya populer seperti novel, film, series, vlog, microblogging, pada medsos, dan sebagainya. Pendidikan sejarah berbasis budaya populer ini kiranya akan lebih menarik bagi kalangan anak-anak, remaja, kaum muda, dan masyarakat pada umumnya. Ungkapan Bung Karno tentang jas merah, yakni jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kiranya sangat relevan untuk kehidupan bangsa saat ini. Ketika ada upaya penyelewengan sejarah bangsa dengan beragam cara, memahami sejarah bangsa ialah bagian penting dari merawat rasa cinta tanah air, nasionalisme. Lebih spesifik lagi, kita harus memahami kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan, siapa saja yang terlibat dan apa saja perannya. Hal ini penting agar kita tidak mudah disesatkan oleh narasi sejarah palsu yang disusun kaum radikal. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.